Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tips membeli PC seharga 2 jutaan ya. Tips membeli PC seharga 2 jutaan. Oke, di sini Sirtiman langsung ambil contoh dari lapak Sirtiman ya. Seperti dilihat di sini harganya ini 2 jutaan. Ya bisa dilihat ya 2 jutaan. 2 juta ya sebenarnya 3 juta kurang sedikit, cuma tetap masuknya masih harga 2 jutaan gitu. Di sini kita langsung ke spek aja ya. Ke spek aja. Speknya itu untuk prosesornya ini Intel i5 2400. Jadi ini termasuk Intel i5 yang generasi kedua ya, generasi kedua gitu. Di sini yang jadi bahan pertimbangan itu biasanya di belakang huruf ya kayak 2400-nya itu biasanya prosesor ada huruf K-nya dan ada huruf yang nggak ada K-nya gitu. Dalam hal ini di sini nggak ada huruf K-nya ya, artinya kalau yang ada K-nya itu biasanya itu dia sudah tidak termasuk VGA onboard ya, VGA onboard. Jadi cuma full prosesor, kerjanya full prosesor aja gitu, nggak mikirin grafik, nggak mikirin ya nggak ada VGA-nya, jadi nggak mikirin grafik. Sebenarnya ya ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya yang udah punya grafik, yang udah punya kalau mau ngerakit udah punya gambaran ada grafiknya, bisa pakai yang 2400K gitu. Cuma kalau untuk yang budget, istilahnya belum ada budget untuk grafiknya, pakai yang 2400 ini juga ya bisa gitu. Karena di dalam prosesor i5 2400 ini sudah termasuk grafik, bisa kita lihat ya. Jadi ya di sini sudah termasuk grafik nih. Ya udah ada grafiknya ya, 850 MHz, frekuensinya 1,1 GHz. Ini sebenarnya untuk 850 MHz ini ya lumayan bening sih gambarnya ya, dan 1 giga, pokoknya VGA startup 1 gigaan ini ya lumayan bening gitu. Sebenarnya nggak untuk kalau sekadar office atau multimedia atau gaming yang ringan ke sedang, ini nggak butuh VGA tambahan sih, pakai onboard aja cukup gitu. Nah di sini untuk prosesornya ya istilahnya sebenarnya ada grafik onboardnya, ini suatu kelebihan lah gitu. Istilahnya nggak punya VGA dulu masih bisa dipakai gitu. Oke, next kita ke mobonya ya. Di sini mobonya ini sebenarnya H61. Nah, karena H61 ini sebenarnya mobo sejuta umat, dan ya karena dia support sama generasi kedua sama generasi ketiga Intel ya untuk chipset LGA 1155 ini. Nah, di sini saya teman cuma mau kasih tahu untuk motherboard yang H61 ini ada dua ya, ada dua versi gitu. Di sini ini ada yang versi lama ya, seperti ini ya, kayak versi lama. Ini versi lama, ini harganya segini. Juga versi baru. Nah, versi baru ini contohnya Sirtiman pakai yang ini gitu. Jadi ini perbedaan harganya. Kalau di versi lama ini 375 harganya ya. Untuk versi barunya 589, beda 100 ribuan. Mungkin ya beda 100 ribuan lah gitu.
Dan ini ada perbedaan lagi apa ya, kalau yang keluaran lama itu dia ini biasanya mentok ya, teknologinya mentok. Kalau H61 itu mentok di kayak USB 2.0 gitu, dan ya belum ada fitur support NVMe ya, support NVMe. Jadi ya cuma sekedar SSD biasa aja gitu. Seperti ya kalau di yang ini kita lihat banyak fiturnya. Kalau yang terbaru ya banyak fiturnya. Di sini untuk memorinya bisa di overclock, slotnya udah pasti banyak, VGA support, storage-nya. Nah ini USB 3.0 ya, storage-nya bisa ada yang 3.0 gitu. Nah, ini USB 3.0. Juga untuk PCIe-nya ini generasi ketiga. Meskipun begitu generasi kedua juga bisa gitu PCIe-nya. Misalnya VGA card-nya yang support generasi ketiga, ini bisa tambah kencang di motherboard ini gitu. Dan ini support NVMe, artinya apa? Untuk kecepatan data di sistemnya, biasa di drive C ini lebih cepat. Nah, untuk yang fitur lainnya, audionya dia udah mungkin versi yang agak baru ya. Juga untuk LAN-nya juga yang versi yang agak baru gitu, yang keluaran agak baru lah gitu. Nah, di sini perbedaannya ini bisa support NVMe ya. Jadi ini juga ada HDMI ready. Ini ada HDMI-nya nih. Nah, di sini sebenarnya yang jadi nilai lebih ya kayak HDMI ini. Nah, di sini HDMI dia juga ada support ini 30 ya, USB 30. Nah, ini sebenarnya bisa jadi nilai lebih gitu. Beda 100.000, dia bisa HDMI. Kalau untuk pakai onboard ini gambarnya bisa lebih bening kalau yang HDMI gitu. Juga untuk pindah data untuk yang USB 30 ini lebih cepat perpindahan datanya, misalnya harus copy paste dan ya dan lain-lain gitu. Nah, di sini kalau dilihat untuk kelebihannya, yang jelas untuk Mobo terbaru ini fiturnya lebih banyak. Ya di sini seharusnya menang lagi gitu loh. Yang atas prosesornya menang karena ada onboardnya, yang motherboard juga menang. Nah, kita lanjut ya ke RAM-nya. RAM di sini pakai Team Elite 8 GB, 2x4 GB, DDR3, PC 1600 MHz. Kita coba di RAM-nya ya. Ini RAM-nya ini rata-rata harganya ini ya 300, ada yang 400, 320 gitu. Sedangkan kalau RAM yang biasa itu mungkin harganya sekitar ini nih, satunya 115-an ya. 115-an. Nah, ini speednya juga 10.600 atau 12.800 gitu. Kalau yang ini speednya ini udah 1600 MHz. Kalau di sini mungkin masih 10.600 atau 1333 biasanya ya. Nah, di sini ya terutama yang tim Elite ini ya udah jelas untuk kecepatannya dia menang, karena istilahnya RAM untuk gaming dia kuat gitu. RAM-nya lebih cepat. Dan ini mereknya juga tim Elite lah, udah jaminan terpercaya ya, merek terkenal di dunia gitu. Jadi untuk RAM-nya di sini menang lagi ya, untuk RAM-nya menang lagi. Karena dibanding RAM biasa tadi, kecepatannya rata-rata di atas kalau yang RAM yang model seperti Team Elite. Soalnya dia juga ada
Nah, heatsinknya ada yang warna hitam, ada yang warna merah gitu. Heatsinknya ini untuk menurunkan suhu ya, biar jangan terlalu panas di RAM-nya. Itu fitur kelebihan lainnya. Lanjut ke SSD Genuine 120 GB, ini baru ya. SSD ini Genuine ini dia garansi ya, yang ada tanda ini garansi sampai 3 tahun ya, sampai 3 tahun gitu. Dan ini seharusnya aman gitu, seharusnya aman ya. Untuk merek lainnya ada yang lebih mahal, kayak di sini Adata ya, Adata. Dan kalau dibanding sebelahnya di sini ada SSD RX7 sama SSD EOTA, ini Sirtiman jelas-jelas pilih ini banget deh, genuine ini gitu loh. Genuine ini soalnya yang ada tanda garansi tangan ini distributor yang terpercaya sih ya. Meskipun keduanya juga Sirtiman punya pengalaman ya, diganti sih sama yang baru, pernah nuker gitu loh. EOTA pernah, RX7 juga pernah gitu. Cuma untuk yang genuine ini Sirtiman belum pernah ada masalah, jadi belum pernah kena problem gitu, entah itu, jadi belum pernah klaim garansi lah, yang artinya ini ya lebih ya, ya relatif tapi lebih bagus gitu dibanding yang kiri kanannya gitu. Ada sih Midas SSD juga rata-rata kasih garansi sebenarnya. Nah, di sini juga ada beda sedikit ya, 50.000 merek Vigen ini juga bisa dijadiin pilihan gitu. Cuma kalau untuk untuk ya ini kalau yang mau mahal sedikit ya ada Adata, atau di sini ada Kingston ya. Kingston. Cuma Adata jauh sekali, harganya 230-an gitu loh. Untuk ya kalau misalnya ada budget lebih, pilih Adata gitu. Tapi bukan berarti yang Genin ini juga jelek. Dia bagus selama pemakaian, nggak ada masalah gitu. Kalau untuk HDD Sirtiman apa ya, HDD ini yang perlu diketahui ada yang refurbish, ada yang baru, ada yang refurbish ya, atau ada yang bekas di format seperti itu. Ya sebenarnya untuk data ini ya paling apa ya, ya yang penting kesehatannya 100% gitu aja deh. Yang penting kalau mau beli tanya kesehatannya 100% gitu. Biasanya Sirtiman sih jual yang kesehatan 100% ya. Kalau yang kurang sehat mungkin dipakai sendiri atau gimana gitu. Soalnya kalau yang kesehatannya di bawah 100% biasanya dia loadingnya lama gitu. Ya itu aja sih. Dan untuk heatsink fan ini CPU cooler ya, pendingin CPU-nya di sini Sirtiman pakai Deepcool Ice Edge Mini FS versi 2 Tower baru. Sebenarnya kalau kalau yang model Tower itu ya, selain apa ya, selain dia lebih adem, biasanya dia ada teknologi pengantar panasnya ya. Ada pipa-pipanya itu ya, heat pipe-nya, dia bisa ya mendinginkan lebih inilah gitu, dibanding yang cuma CPU pendingin bawaan gitu. Biasanya dari Intel ada bawaannya, cuma ini kan nggak usah dipakai lah. Selain berisik juga ini lebih dingin, ini lebih berkualitas. Dan seperti dilihat di sini, kalau di search ini barangnya nih, ini banyak toko-toko yang nggak ada ratingnya, berarti barangnya ini udah mulai langka gitu ya. Ada yang ada rating, lokasinya di Sidoarjo ya, mungkin dia masih punya stok kali ya. Cuma untuk di Jakarta ini udah langka. Jadi ini barang bagus, emang laris manis, meskipun nggak ada lampu-lampu tapi dia ya cukup budget dan murah gitu. Jadi untuk
ya dibanding CPU pendingin CPU biasa ya. Ya jauh. Kalau CPU pendingin biasa harganya kan sekitar 20 sampai 30 ribuan. Kalau ini bisa sampai 120-an deh gitu. Tergantung. Tadi ada yang jual 133 di Sidoarjo. Ya karena udah langka mungkin harganya ya suka-suka dia gitu. Nggak ada saingan. Nah, di sini untuk heatsink fan-nya aman ya. Ini pakai yang baru aman deh gitu. Kembali ke PSU. Di sini PSU-nya emang pakainya PSU Korea 500 watt. Karena PSU-nya ini Sirtiman mau bikin yang bener-bener budget ya, mentokin di 2 juta ya. Ya terpaksa pakai CPU yang Korea yang murah gitu. Murah tapi dia bagus gitu. Selama ini dia mampu, jadi istilahnya di tes game, di tes lama nyala dan lain-lain, ini kuat gitu. Dia PSU-nya juga memiliki fitur kabelnya ya. Kabelnya udah bagus, kabelnya nggak kuning-kuning warna-warni kayak gini. Dia kabelnya seperti ini nih. Dilapisin kain hitam ya, jejaring seperti itu. Jadi nggak kayak yang geleweran kuning-kuning yang pendek-pendek, ini beda gitu. Nah seperti ini kan, ini masih kabel-kabel yang ya masih warna lah istilahnya. Kalau yang ini PS Korea yang ini kabelnya aman tuh. Kalau di dalam ini seharusnya kelihatan apa ya, ya nggak kelihatan lah gitu. Nah di sini untuk PS Koreanya pure 500, walaupun bukan baru ya, second, tapi masih bisa diandalkan deh. Untuk casingnya di sini pakai casing 3 power up. Untuk casing ini sebenarnya boleh dibilang udah nggak ada lagi yang 3 power up yang jual ya. Ini emang casingnya bagus, banyak orang suka yang begitu ngelihat, banyak orang langsung kesemsem, banyak yang ngiler. Dan ini di pasaran ini kayaknya udah nggak ada gitu. Coba ke officialnya juga udah nggak ada, apalagi gitu. Iya, jadi seperti itu. Makanya yang punya, yang bisa dapetin PC yang Sirtiman rekomendasiin ini, ya seharusnya ya beruntung lah, ini dapat casingnya keren gitu loh. Ini kalau kena biru bagus. Waktu itu pernah jual pakai warna rainbow juga bagus, mau di merah juga bagus, merah putih gitu. Jadi emang keren sih dia. Dan udah banyak juga yang beli, yang jatuh cinta ya sama ini, sama casingnya ini. Jadi ya menang lah istilahnya. Udah langka juga, jadi lebih bernilai. Nah kalau untuk fan-nya ya, fan-nya ini ya standar sih. Fan-nya ya standar aja gitu. Fan-nya standar. Fan-nya standar, tapi ya udah sering pakai Sirtiman sih, udah sering pakai merek XBT. Mungkin kalau harga sekitar 30 sampai 40 ribuan per piece ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini jadi kesimpulannya, oh ya, jangan buru-buru kesimpulan dulu ya. Juga ditambahin terinstall Windows 10 Pro, ada Office-nya, Photoshop, video editor, Android emulator, OBS dan lain-lain. Juga diinstalin game GTA 5. Ada bonus lagi biar langsung pakai, ada keyboard, mouse, mousepad, kabel power, kabel HDMI, colokan listrik, WiFi, adapter. Di sini ada ngasihnya kabel HDMI ya. Soalnya dia udah support, mau motherboardnya support HDMI gitu. Jadi dikasihnya HDMI, bukan kabel yang VGA. Jadi dengan kesimpulannya dengan harga 2 jutaan ya, untuk Intelnya ini ya nggak perlu pakai VGA, dia udah onboard, gambarnya juga bening, ada HDMI. Untuk motherboardnya juga fiturnya banyak, bisa di upgrade nanti suatu waktu pakai SSD M.2 NVMe ya, yang kecepatannya 5 kali lebih cepat dari SSD.
Untuk RAM-nya juga ini gaming banget, udah kenceng deh dibanding RAM-RAM biasa yang telanjang kayak gitu ya. Ini udah kenceng gitu. SSD-nya ini garansi dan Sirtiman belum pernah ada masalah. Untuk harddisk ini penyimpanan data aja ya, ya sekedar menyimpan data lah. Namanya harddisk HDD ini kan sebenarnya dia membacanya pakai jarum gitu, emang udah teknologi lama ya. Jadi biasanya untuk simpan data aja kayak foto atau file video atau ya gambar gitu ya, grafik-grafik lain. Nah di sini untuk heatsink pennya pakainya deep cool ice ya, dia tower jadi lebih dingin dibanding yang nggak tower gitu. Dan kalau nggak tower kan dia heatsinknya langsung ya. Di sini ada heatsink biasanya padu sama pipanya itu ya, pipa-pipa dari warnanya kayak kuningan, tembaga atau apa gitu. Untuk PSU Koreanya di sini juga bagus. Sirtiman saya juga puas lah gitu. Karena kabelnya juga udah udah dilapisin itu warna hitam ya, jejaring atau bahan warna hitam. Untuk casingnya udah benar-benar banyak orang yang suka gitu, banyak banyak yang taruh di keranjang belanja, banyak yang taruh di wishlist. Artinya nih casingnya benar-benar convert. Dan untuk lampunya juga ini RX7 ya, juga Sirtiman juga gabung sama XBT gitu, jadi ya bagus lah. Kalau XBT itu dia punya double double ring ya, double ring sinarnya, jadi dua gitu. Nah itu sebenarnya untuk dilihat dari jauh itu bagus, terutama untuk yang ya warna biru lah gitu. Biru atau ya dalam ini biru ya, warnanya kan biru, merah juga bisa. Cuman pernah pakai yang warna merah dan bagus juga. Cuma untuk biru tuh emang lebih apa ya, kalau dilihat jadi kayak bulan purnama sih gitu, lunar gitu ya. Jadi untuk harga 2 jutaan ya di sini seharusnya nih ya ya layak lah untuk harga 2 jutaan Gen 2 pakai SSD, mobonya udah support HDMI dan ya, ada VGA onboardnya gitu. Silakan ya kalau mau upgrade GTA lainnya. Sirtiman ada GTX 560 ini, nambah sedikit ya, nambah sedikit. Ini mumpung promo nih, kalau udah nggak promo ya nggak tahu harganya bisa mungkin naik lagi gitu. Jadi harganya sekitar 2 jutaan. Silakan ya, yang kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Juga untuk kebutuhan gaming, dan ini masih layak banget dipakai untuk 2022 deh. Untuk kebutuhan gaming, untuk kebutuhan multimedia, WFH atau edit pakai Photoshop juga bisa gitu. Karena ini pakai SSD ya. Malah kalau punya budget lagi bisa upgrade pakai NVMe. Itu lebih lebih cepat lagi gitu. Tinggal kalau punya budget lagi ya VGA gitu. Untuk gaming ya terserah budgetnya mau berapa, VGA yang 2 juta atau 3 juta ya, atau yang 5 juta masih bisa di sini nih gitu. Oke, jadi itu aja untuk tips ya membeli PC ya. Jadi ada perbandingan di sini yang menang, yang di bawah apa tadi yang menang, atau yang model lama kayak mobonya model lama, atau RAM-nya mau yang telanjang atau heatsink, beda-beda harga 100.000 ya, seperti itulah ya. Makanya kalau ini silahkan ya, kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar aja nih, ditulis nanti Sirtiman sebisa mungkin jawab. Juga langsung dicek link di deskripsi ya untuk link pembelian dari PC ini. Ini mumpung casingnya nih udah kayaknya the last casing, udah nggak ada lagi yang jual soalnya. Jadi yang beruntung, siapakah yang beruntung ya silahkan dibungkus gitu.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, follow-nya ditunggu. Goodbye.